Halo lur, piye kabare? Sing penting awake sehat. Kembali lagi bersama Bray Clip. Kali ini kita akan menceritakan tentang sekelompok mahasiswa kedokteran yang harus menghadapi mimpi buruk mengerikan. Ketika sebuah kampus berubah menjadi tempat penuh zombie akibat infeksi virus yang sangat mematikan. Terjebak di dalam kampus yang sudah dikuasai kawanan zombie, mereka harus berjuang mati-matian untuk bisa bertahan hidup. Lah, kepiye ceritane? Langsung wae neng cerit. Cerita berawal di negara Filipina ketika sejumlah kota tiba-tiba diberlakukan lockdown akibat wabah misterius yang menyebar karena virus batuk pilek. Pemerintah bergerak cepat dengan mengadakan vaksinasi massal demi menghentikan penyebaran, namun sebagian besar warga justru menolak karena curiga program tersebut hanyalah cara pemerintah menjadikan mereka sebagai kelinci percobaan. Di tengah situasi yang semakin kacau, seorang pria bernama Mario sedang mengantar putrinya bernama Julia menuju ke kampus. Julia merupakan mahasiswi kedokteran yang sedang mempelajari penanganan wabah tersebut. Dalam perjalanannya, mereka membahas sebuah virus yang sedang menghebohkan masyarakat saat ini. Mario dengan percaya diri mengatakan bahwa tubuh mereka memiliki sistem imun yang kuat sehingga tidak mungkin terinfeksi. Namun, Julia merasa kesal dengan sikap ayahnya. Sejak dulu Mario tidak pernah mencari pekerjaan lain dan hanya mengandalkan band kecilnya yang tampil di kafe setiap malam minggu. Bahkan ketika istrinya sedang sakit parah, Mario masih pergi manggung ke luar kota. Hingga akhirnya istrinya meninggal dalam kondisi yang menyedihkan. Sesampainya di kampus, Julia langsung melihat suasana ramai khas kehidupan mahasiswa. Ada yang beraktivitas di lapangan, bermain basket, hingga kelompok mahasiswa yang melakukan aksi protes menuntut biaya kuliah agar segera diturunkan. Sedangkan di Blok Z, area khusus mahasiswa kedokteran, Julia bersama rekan-rekannya menjalani sesi praktik. Mereka membahas cara menangani pasien yang terinfeksi wabah sekaligus bagaimana melindungi diri agar tidak tertular. Sebagai asisten dosen, Julia menjelaskan kepada mahasiswa juniornya bahwa memang ada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh kuat sehingga tidak mudah sakit. Namun mereka tetap harus berhati-hati karena seseorang yang kebal bisa saja membawa virus tanpa gejala dan menularkan kepada orang lain yang memiliki imun yang lebih lemah. Setelah praktik selesai, Julia berkumpul bersama 3 sahabatnya bernama Erika, Michael, dan Lucas. Mereka bersantai sambil mengobrol di halaman kampus. Erika merencanakan ngopi bareng setelah kuliah nanti. Tetapi Julia menolak karena masih harus belajar dan mengejar ketinggalannya agar ia bisa lulus lebih cepat. Tak lama kemudian, mereka dihampiri seorang mahasiswa bernama Jello yang sedang bermain basket. Dengan percaya diri, Jello memancing emosi Lucas dan menantangnya, karena mereka akan segera bertanding dalam pertandingan basket antar mahasiswa yang menentukan perwakilan kampus. Lucas pun pergi untuk latihan. Sebelum berpisah, mereka mengajak mereka berfoto bersama untuk mengabadikan momen tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Sementara itu, Mario yang sedang di perjalanan sambil menelpon temennya, tiba-tiba seorang bocah sengaja menabrakkan diri ke mobil Mario. Rupanya bocah itu berpura-pura menjadi korban kecelakaan untuk memeras uangnya. Namun karena Mario wis blas ora duwe apa-apa, karena merasa kasihan, ia akhirnya membawa bocah tersebut ke rumah sakit universitas tempat Julia kuliah, berharap mendapatkan pengobatan gratis dari anaknya. Di rumah sakit kampus, Julia dan Erika mendapat tugas dari seorang dokter untuk menangani seorang ibu yang baru saja digigit anjing. Mereka mulai membersihkan luka di kaki pasien tersebut, namun tiba-tiba kondisi wanita itu memburuk. Tubuhnya mengalami kejang hebat, kesulitan bernapas, dan dalam waktu singkat akhirnya meninggal dunia. Kejadian itu membuat Julia dan Erika panik. Mereka belum pernah melihat seseorang meninggal begitu cepat hanya karena digigit anjing. Melihat anak ibu itu yang terpukul, Julia yang sudah pernah mengalami kehilangan sosok ibu berusaha menenangkan bocil dan memberikan kekuatan agar tetap bisa menghadapi kenyataan yang pahit. Beberapa saat kemudian, Julia bertemu dengan ayahnya, Mario, yang ternyata sedang berada di ruang tunggu bersama bocah itu. Namun kejadian pasien yang meninggal itu mengingatkan Julia pada trauma masa lalunya. Emosinya pun tiba-tiba meledak. Ia merasa kesal melihat ayahnya dan tanpa banyak bicara memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, ketika Michael dan temannya sedang bersiap memindahkan jenazah wanita yang meninggal, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Wanita itu bangkit kembali dan berubah menjadi makhluk menyeramkan layaknya zombie.
Zombie tersebut langsung menyerang temannya Michael dengan brutal. Melihat kejadian itu, Michael panik dan segera berlari keluar ruangan sambil berteriak memperingatkan semua orang. Dalam sekejap rumah sakit berubah menjadi tempat penuh kekacauan. Zombie yang dulunya pasien mulai menyerang siapa saja yang berada di sekitarnya. Mario yang sedang berusaha menyelamatkan bocah tersebut juga ikut menjadi target serangan zombie. Wabah zombie pun menyebar dengan sangat cepat dan mulai menjalar ke berbagai tempat. Di lapangan basket, Lucas dan timnya sedang mengikuti arahan pelatih. Tiba-tiba sekelompok zombie mencebu mereka. Hampir seluruh pemain basket terinfeksi dalam waktu singkat. Hanya Lucas yang berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, di ruangan dosen, Julia dan Erika sedang melaporkan kejadian di rumah sakit. Tidak lama kemudian Michael masuk dalam keadaan panik dan ketakutan. Ia menceritakan bahwa wanita yang baru saja meninggal hidup kembali sebagai zombie dan menyerang semua orang. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara keributan dari luar ruangan. Julia segera melihat ponselnya dan melihat pesan dari Lucas yang memperingatkan mereka agar mencari tempat yang aman karena hampir seluruh area kampus telah dikuasai zombie. Menyadari keadaan yang semakin berbahaya, dosen yang bersama Julia dan Erika segera mengunci pintu ruangan. Namun semuanya sudah terlambat karena para zombie telah berada di tepat depan pintu. Ketika dosen mencoba menahan pintu, salah satu zombie berhasil menerobos dan menggigit lengannya. Di tempat lain, Mario dan bocah itu sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Mario perlahan mengecek sumber suara itu. Dan ternyata orang tersebut adalah Lucas dengan wajah yang serius. Lucas mengatakan bahwa virus zombie menyebar melalui gigitan. Namun saat mereka berbicara, bocah yang sebelumnya tergigit oleh wanita zombie mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dalam sekejap, bocah itu langsung berubah menjadi zombie dan menyerang mereka berdua. Karena kejadian itu, Mario sempat tergigit di bagian pergelangan tangan yang tepat di dekat jam tangannya. Untungnya Lucas bergerak cepat dan berhasil mengalahkan zombie tersebut dengan senjata yang ia bawa. Setelah keadaan kembali tenang, mereka memutuskan untuk berpencar. Lucas mengatakan kepada Mario bahwa ia ingin mencari pacarnya. Mario tidak menyadari bahwa pacar yang dimaksud Lucas sebenarnya adalah Julia, yang saat itu masih bersembunyi di ruangan dosen. Tidak lama setelah Lucas tiba di sana, keadaan kembali berubah menjadi kacau. Dosen yang sebelumnya tergigit mulai menunjukkan gejala aneh dan akhirnya berubah menjadi zombie. Zombie dosen itu langsung menyerang semua orang di ruangan. Dengan kerjasama, Julia, Lucas, dan yang lainnya berhasil menghabisi zombie tersebut. Namun, kemenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba pasukan militer datang dan menutup seluruh gerbang utama kampus. Mereka mengumumkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh keluar karena kampus telah dikarantina demi mencegah penyebaran yang lebih luas. Menyadari jalan keluar utama sudah tidak mungkin digunakan, Julia dan yang lainnya mulai mencari rencana lain. Mereka memutuskan mencoba kabur melalui gerbang belakang yang ada di kampus, tetapi perjalanan menuju ke sana tidak akan mudah karena mereka harus melewati berbagai area kampus yang kini telah dipenuhi oleh para zombie. Di dalam rumah sakit, seorang satpam bernama Mary menemukan seorang anak perempuan yang terlihat ketakutan. Tanpa ragu, Mary segera mengajaknya mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Saat sedang mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan Mario yang sedang bertarung melawan sekelompok zombie. Mary langsung membantu dengan mengeluarkan senjatanya, hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Di tengah kekacauan kampus, dua mahasiswa terkenal bernama Jello dan wakilnya Vanessa sedang kebingungan mencari cara untuk melarikan diri dari serangan zombie. Jello kemudian teringat bahwa ayahnya merupakan pejabat tinggi negara. Ia mencoba meminta bantuan dan ayahnya berjanji akan mengirimkan helikopter tepat pukul 5 pagi ke atap rumah sakit di Blok Z untuk menjemputnya. Namun ada satu syarat, informasi itu tidak boleh diketahui siapapun karena helikopter tersebut hanya mampu membawa 2 orang. Sayangnya, Vanessa justru membocorkan rahasia itu kepada mahasiswa lain termasuk Michael. Mengetahui adanya kesempatan untuk selamat, Michael langsung memberitahu Julia dan teman-temannya.
Ketika mengetahui Vanessa telah menyebarkan informasi tersebut, Cello panik dan marah. Dalam keadaan emosi, ia tidak sengaja mendorong Vanessa hingga jatuh dari tangga. Untuk menutupi kesalahannya, Cello berbohong kepada Julia dan temannya. Ia mengatakan bahwa Vanessa terpaksa ia jatuhkan karena sudah berubah menjadi zombie. Anehnya, semua orang percaya tanpa curiga. Bahkan Julia mengajak Cello bergabung bersama kelompok mereka menuju ke rumah sakit. Sementara itu, setelah berhasil lolos dari serangan zombie, Mario dan Mary bersembunyi di area kantin kampus. Tempat itu cukup aman dan memiliki persediaan makanan serta minuman untuk bisa bertahan. Saat beristirahat, Mary bercerita bahwa ia merasa kasihan kepada Ruby, bocah kecil yang baru saja diselamatkan. Di usianya yang masih muda, Ruby sudah kehilangan ibunya dan kini harus menghadapi ancaman zombie. Mendengar cerita itu, Mario langsung teringat kepada Julia. Ia khawatir putrinya masih terjebak di dalam kampus. Mario mencoba menghubungi Julia melalui telepon, tetapi sambungannya tiba-tiba terputus. Hal itu membuatnya semakin cemas karena tidak tahu apakah Julia masih berhasil bertahan atau tidak. Di sisi lain, Julia dan teman-temannya berusaha melewati ratusan zombie yang berkeliaran. Mereka bergerak perlahan dan sangat hati-hati, namun beberapa zombie akhirnya menyadari keberadaan mereka. Dalam keadaan terdesak, Julia dan Lucas terpaksa berpisah dari Erica dan anggota kelompok lain. Keduanya kemudian bersembunyi di bawah mobil agar tidak terlihat oleh kawanan zombie. Meski hampir digepung oleh banyak zombie, Julia dan Lucas akhirnya berhasil meloloskan diri dan memanjat pagar besi yang berada tidak jauh dari sana. Setelah berhasil kabur, mereka kembali bertemu dengan Erica dan teman-temannya yang ternyata sudah menunggu di depan sebuah gereja tua. Namun ketika mereka hendak masuk ke dalam gereja, sekelompok zombie mulai mendekat. Tidak punya pilihan lain, Lucas dan yang lainnya bertarung menggunakan benda apapun yang mereka temukan. Serangan zombie semakin banyak dan membuat mereka kewalahan. Tetapi tepat saat keadaan semakin buruk, Mario dan Mary muncul dari dalam gereja. Mereka langsung menembaki para zombie yang sedang menyerangnya, berteriak kepada Julia agar segera masuk sebelum terlambat. Begitu pintu gereja berhasil ditutup, Julia langsung memeluk ayahnya sambil menangis. Ia tidak menyangka Mario datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Di momen itu, Mario akhirnya menyadari bahwa pacar yang selama ini dicari Lucas ternyata adalah putrinya sendiri. Sementara itu, di dalam gereja yang mulai terasa lebih tenang, Erica menyempatkan diri berterima kasih kepada Michael. Ia sangat bersyukur karena Michael telah melindunginya dari serangan dosen yang sebelumnya berubah menjadi zombie. Dari kejadian itu, mulai terlihat adanya perasaan yang tumbuh di antara mereka. Erica dan Michael tampaknya saling menyimpan rasa, meskipun keduanya masih belum berani mengungkapkan. Di sisi lain, Julia sedang merawat luka-luka yang ia dapatkan saat mereka melarikan diri dari serangan zombie sebelumnya. Setelah itu mereka mulai membahas rencana berikutnya, yaitu mencari cara untuk menuju rumah sakit tanpa harus berhadapan langsung dengan kawanan zombie. Waktu terus berjalan dan kini sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Mereka sadar hanya memiliki waktu kurang dari 4 jam sebelum helikopter yang dikatakan Vanessa tiba di atap gedung rumah sakit. Namun ketika mereka bersiap untuk pergi, Cello tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Ia mengungkapkan bahwa helikopter tersebut hanya bisa membawa 2 orang dan dirinya sudah termasuk dalam daftar penumpang. Mendengar hal itu, semua orang langsung marah. Mereka merasa dikhianati karena Cello menyimpan informasi penting tersebut sejak awal. Agar konflik tidak semakin besar, Julia dan yang lainnya segera memutuskan jika memang helikopter hanya mampu untuk membawa orang, maka Cello harus membawa Ruby bersamanya. Sementara mereka yang lain akan mencari cara lain untuk bertahan hidup. Saat Cello membawa Ruby menuju rumah sakit, keadaan tiba-tiba berubah menjadi kacau. Ruby melihat sosok ibunya yang sudah meninggal dan berubah menjadi zombie. Tanpa pikir panjang, Ruby langsung berlari menghampiri ibunya. Namun ia justru diserang oleh zombie-zombie lain yang berada di sekitaran sana. Di tengah kepanikan itu, Cello justru bertindak egois. Ia masuk ke dalam rumah sakit dan mengunci pintu dari dalam, meninggalkan Julia serta yang lainnya di luar. Tidak ada pilihan lain, Julia dan teman-temannya mencari jalan alternatif untuk melarikan diri dari para zombie yang semakin banyak.
Setelah berhasil lolos, mereka menemukan sebuah ruangan kosong di area asrama dan memutuskan bersembunyi sementara. Suasana terasa sangat sunyi dan mencekam. Semua orang terlihat lelah, putus asa, dan mulai kehilangan harapan. Untuk mencairkan suasana, Mario mengambil sebuah gitar yang ada di ruangan tersebut. Ia mulai memainkan lagu sambil bernyanyi. Alunan gitar yang lembut perlahan membuat keadaan menjadi lebih tenang. Julia yang selama ini selalu merasa kesal kepada ayahnya mulai melihat sisi lain dari Mario. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya memiliki bakat dan hatinya yang begitu besar. Akan tetapi momen itu tidak berlangsung lama. Saat Julia hendak pergi ke toilet, tiba-tiba muncul seorang zombie yang langsung menyerangnya. Mario segera bertindak dan mendorong zombie tersebut kembali masuk ke dalam toilet. Keduanya pun terlibat pertarungan. Setelah pertarungan yang melelahkan, Mario akhirnya berhasil mengalahkan zombie itu. Namun tanpa disadari, lengannya sudah tergigit. Ketika melihat bekas luka gigitan itu, Mario meminta Mary untuk menembaknya sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Namun, Julia langsung menghentikannya. Ia tidak sanggup kehilangan ayahnya, terlebih saat baru saja mulai memahami sosok Mario, sosok ayah yang sebenarnya. Karena tidak ingin membahayakan orang lain, Mario akhirnya memilih mengurung dirinya di dalam toilet agar ketika berubah nanti ia tidak menyerang siapapun. Dengan berat hati, Julia harus menerima keputusan ayahnya. Bersama yang lain, mereka kemudian menuju ke ruang arsip. Mereka berharap bisa menemukan dokumen atau informasi yang berkaitan dengan virus yang telah bermutasi menjadi virus zombie. Mereka berharap ada petunjuk yang bisa menghentikan wabah tersebut. Namun saat mencari informasi, tiba-tiba muncul seorang pemain basket yang sudah berubah menjadi zombie. Ia menyerang mereka dari balik tumpukan kardus. Lucas dengan cepat melawan dan berhasil mengalahkan zombie tersebut. Sayangnya dalam kejadian itu, Michael sempat tergigit. Menyadari kondisinya, Michael meminta teman-temannya untuk segera meninggalkan. Ia tahu waktunya tidak banyak lagi dan tidak ingin menjadi beban bagi kelompok mereka. Tidak lama kemudian, suara gerombolan zombie mulai terdengar dari lorong. Julia dan teman-temannya terpaksa meninggalkan Michael sebelum ia berubah menjadi zombie. Namun, suara pertarungan mereka sebelumnya menarik perhatian zombie lain yang berada di sekitar gedung. Tak lama dari itu, Julia dan yang lainnya terjebak di area tangga darurat. Mereka tidak membawa senjata apa-apa. Melihat keadaan semakin berbahaya, Mary mengambil keputusan berani. Ia menyuruh Julia dan yang lainnya segera mencari tempat perlindungan yang lebih aman, sementara dirinya akan tetap tinggal untuk menahan serangan kawanan zombie. Julia, Lucas, dan Erika akhirnya melarikan diri menuju ke area kolam renang. Namun tempat itu ternyata tidak lebih aman karena kolam tersebut sudah dikelilingi kawanan zombie. Tanpa banyak pilihan, mereka bertiga melompat masuk ke dalam kolam. Di sana mereka baru menyadari satu hal penting, ternyata zombie tidak bisa berenang dan juga takut dengan air. Meski begitu, mereka belum benar-benar aman. Para zombie mulai berkumpul di sekitar kolam dan menunggu mereka keluar. Sementara itu, Julia dan Lucas mulai kelelahan karena tidak mungkin terus bertahan di dalam air. Akhirnya, Erika mengambil keputusan yang sangat berat. Ia memilih mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Julia dan Lucas. Setelah mengucapkan selamat perpisahan, Erika berenang menuju sisi kolam untuk menarik perhatian para zombie. Rencananya berhasil, kawanan zombie pun mulai mengejarnya. Melihat kesempatan itu, Julia dan Lucas segera keluar dari kolam dan melarikan diri secepat mungkin. Mereka kemudian berlari menuju rumah sakit dengan harapan bisa mencapai atap sebelum helikopter penyelamat datang. Namun sesampainya di rumah sakit, perjuangan mereka belum berakhir. Julia dan Lucas harus menghadapi gerombolan zombie yang berada di dalam gudang. Setelah melalui perjuangan panjang yang melelahkan, Julia dan Lucas akhirnya berhasil mencapai bagian paling atap gedung. Ia menggendong Julia agar bisa mencapai tempat yang aman. Sayangnya luka di tangan Lucas semakin parah. Ia sudah tidak memiliki tenaga untuk mengangkat dirinya sendiri ikut naik. Di detik-detik terakhir, Lucas mengucapkan salam perpisahan kepada Julia. Dengan suara yang lemah namun tulus, ia mengungkapkan bahwa sejak pertama kali bertemu, dirinya sudah jatuh cinta.
Momen itu menjadi perpisahan yang sangat menyentuh bagi keduanya, namun suara zombie yang semakin dekat membuat Lukas sadar bahwa waktunya sudah habis. Ia memilih mengakhiri semuanya dengan melompat dari atap gedung. Akan tetapi, waktu terus berjalan. Ternyata helikopter penyelamat yang dijanjikan tidak kunjung datang. Julia yang menunggu sendirian mulai kehilangan harapan. Ia merasa benar-benar hancur karena telah kehilangan ayahnya, sahabat-sahabatnya, dan kini juga Lukas. Dalam kondisi putus asa, Julia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya agar bisa menyusul mereka yang sudah pergi. Namun akhirnya ia mengurungkan niat tersebut. Julia sadar jika menyerah sekarang, maka semua pengorbanan orang-orang terdekatnya akan menjadi sia-sia. Mereka telah berjuang mati-matian melawan para zombie hanya demi memastikan Julia bisa bertahan hidup. Saat itulah Julia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Luka gigitan di lengannya ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi sama sekali. Lalu ia mulai berpikir bahwa mungkin tubuhnya memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Sama seperti perkataan ayahnya dulu tentang sistem imunnya yang sangat kuat. Dengan tekad baru, Julia memutuskan untuk melawan. Ia mempersiapkan diri menghadapi ratusan zombie yang telah menguasai kampus. Setelah pertarungan panjang yang penuh resiko, Julia akhirnya berhasil menemukan ayahnya. Dugaannya benar, Mario masih hidup dan tidak berubah menjadi zombie meskipun sudah tergigit. Ternyata ayah dan anak itu memiliki kekebalan alami terhadap virus yang mematikan tersebut. Tidak ingin terus terjebak di dalam kampus yang penuh mayat hidup, mereka mencoba menemukan jalur alternatif untuk melarikan diri. Mario kemudian teringat sebuah rumor lama tentang terowongan peninggalan Jepang yang terkubur di bawah kampus. Tanpa mereka sadari sebelumnya, pintu masuk terowongan tersebut ternyata berada tepat di dalam gereja tempat mereka pernah berlindung. Julia dan Mario segera menuju ke gereja dan menemukan pintu masuk menuju ke terowongan bawah tanah. Namun saat tidak memasuki lebih jauh, perjalanan mereka kembali terhambat. Jello tiba-tiba muncul dengan wajah penuh amarah dan langsung menyerang mereka berdua. Mario terpaksa melawan Jello demi melindungi putrinya. Sementara Julia berusaha mencari jalan keluar dari terowongan tersebut. Setelah perjuangannya yang menegangkan, Julia akhirnya menemukan pintu keluar. Mereka langsung berlari dan menutup pintu terowongan dari luar. Namun ada sesuatu yang membuat mereka merasa bersalah. Ternyata Jello belum berubah menjadi zombie, tetapi ia masih terjebak di dalam terowongan. Dalam keadaan terpaksa, mereka harus meninggalkannya. Akhirnya, Julio dan Mario berhasil keluar dari kampus yang kini telah dikuasai ribuan zombie. Namun kebebasan mereka belum sepenuhnya membawa ketenangan. Di luar tembok kampus, mereka melihat kenyataan yang lebih buruk. Wabah zombie ternyata sudah menyebar ke seluruh kota. Keadaan sedikit tenang, tim penyelamat dikirim kembali untuk memeriksa kampus tersebut. Pemimpin tim tersebut ternyata adalah Mary, satpam wanita pemberani yang sebelumnya bertarung bersama Julia dan Mario. Di antara puing-puing kehancuran kampus, Mary menemukan seorang yang masih bernapas. Sosok itu adalah Lukas. Dan akhirnya, filmnya rampung.